kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampal. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Timotius pasal 2 ayat 19 menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita yang menyatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Kau
atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenankanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan di hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahirilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca kembali firman Tuhan. Kami tidak mampu mengerti memahaminya jikalau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami terus meminta hikmat tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti memahami kehendak Tuhan dari firman Allah yang kami akan baca dan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan memperlakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita membaca kitab Hosea. Kitab yang di dalam Alkitab itu sangat unik karena
ditulis oleh seorang nabi yang sengaja diutus Tuhan untuk menyatakan isi hatinya bagi umat Tuhan yang pada waktu itu melakukan berbagai hal yang menyakiti hati Tuhan. Yang disuruh Tuhan kepada Nabi Hosea bukan hal yang biasa. Ia harus mengawini seorang perempuan pelacur. Bahasanya memang sedikit kasar, tetapi itulah kenyataannya. Dia harus menikahi Gomer yang pada waktu itu berprofesi sebagai seorang pelacur yang bekerja di kuil Baal. Baal itu adalah dewa kesuburan orang di Kanaan, sehingga untuk mempraktekkan kesuburan itu maka dilaksanakanlah pelacuran bakti di dalam kuil penyembahan kepada dewa Baal. Dan Gomer menjadi salah satu dari pelacur bakti itu. Ia harus tidur dengan banyak orang, dan ini memperlihatkan ketidaksetiaan dari seorang perempuan terhadap suami di dalam perkawinannya. Ini juga mau memperlihatkan tentang bagaimana isi hati Tuhan terhadap kehidupan hubungan antara Allah dengan umatnya, yaitu hubungan yang memakai gambaran perkawinan, dan perkawinan itu adalah perkawinan yang sulit, perkawinan yang sangat sukar untuk dijalani karena ada satu pihak yang tidak setia. Padahal perkawinan itu haruslah diikat di dalam sebuah kesetiaan, kesungguhan untuk saling menerima, saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai, bukan untuk saling mengkhianati. Tetapi inilah gambar isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu nyata dalam kehidupan keluarga Hosea. Ia seakan-akan menempatkan dirinya sebagai Hosea dan umat Allah itu sebagai Gomer, istrinya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Allah yang begitu sakit hati, sama seperti Hosea juga sakit hati ketika istrinya tidak menjaga komitmen kesetiaannya. Dia lebih memilih untuk melacurkan dirinya, tidak setia terhadap suaminya. Dan karena itu kita juga melihat bagaimana kekecewaan hati Tuhan ini terlihat dari nama-nama anak-anak yang merupakan hasil hubungan dari Hosea dan Gomer, dan Tuhan menyuruh Hosea untuk memberikan nama-nama itu kepada anak-anak mereka. Anak yang pertama, Tuhan mengatakan harus diberi nama Yisrael. Yisrael itu artinya Tuhan menebarkan. Apa yang ditebarkan Tuhan? Umat Allah. Seperti layaknya menebarkan benih, demikianlah Tuhan akan membuat umat Allah itu terserak. Yang tadinya mereka menjadi suatu negara, satu bangsa yang dikagumi, yang ditakuti, Tuhan akan membuat mereka terserak. Karena memang nantinya Israel Utara, atau yang kita kenal dengan yang namanya Kerajaan Israel, itu akhirnya jatuh dan dibuang terlebih dahulu ke Babel. Kemudian Kerajaan Yehuda, yaitu Kerajaan Israel Selatan, itu kemudian juga nanti akan jatuh dan akan juga dibuang ke Babel. Artinya Tuhan akan menyerahkan umat Allah karena ketidaksetiaannya. Itu makna dari nama anak pertama, yaitu Yisrael. Anak yang kedua, Hosea harus memberi nama Lo Ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Tuhan tidak lagi akan memberikan belas kasihan kepada umatnya yang tidak setia kepadanya. Tuhan tidak akan lagi memberikan belas kasihan kepada umatnya yang mengkhianati kasih dan cinta Tuhan. Dan karena itu anak yang kedua dari Hosea itu harus diberi nama Lo Ruhama. Tidak ada belas kasihan lagi. Suatu hal yang kita tahu pasti
Kalau kita ada pada posisi Hosea dan kita ada pada posisi Tuhan, kita akan tahu betapa kecewanya dan betapa sakit hatinya diperhadapkan dengan hubungan rumah tangga yang begitu sukar dan sulit. Anak yang ketiga, mereka harus beri nama Lo-ami. Dan Lo-ami ini artinya adalah bukan umatku. Jadi kalau umat Israel dikatakan engkau bukan umatku, berarti Allah bukan lagi Allah Israel. Ini mau memperlihatkan penolakan Allah secara tegas. Ketika umat Allah sungguh-sungguh akhirnya mengambil keputusan untuk mengkhianati Tuhan, melacurkan dirinya dalam tanda petik kepada dewa-dewa lain di Kanaan, Tuhan mengatakan dengan tegas, engkau berarti bukan umatku sendiri. Engkau bukan lagi umatku. Aku tidak lagi menjadi Allahmu. Itu yang Tuhan ingin sampaikan lewat nama dari anak ketiga, Hosea. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita memang melihat bahwa siapa sih di antara kita yang ingin dikhianati? Pasti kita tidak ingin mengalami hal yang demikian. Kita tidak ingin disakiti hati karena memang tidak enak, tidak nyaman, apalagi dalam sebuah hubungan keluarga, rumah tangga yang harusnya dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, kebersamaan, tetapi ini tidak terlihat dalam kehidupan keluarga Hosea. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melihat bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita dari pasal 6 ayat 1 hingga ayat 3. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari membacanya, maka sepertinya enak dibaca dan enak didengar. Jadi, wah, sepertinya umat Tuhan itu ingin supaya mari kita berbalik kepada Tuhan, mari kita datang lagi kepada Allah dan seterusnya. Tapi rupanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat-ayat yang kita baca tadi hanya merupakan ungkapan kepura-puraan untuk bertobat. Umat Israel pada waktu itu seakan-akan memperlihatkan kehidupan mereka ingin bertobat, ingin sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, ingin sungguh-sungguh lagi setia kepada Tuhan. Tetapi itu rupanya hanyalah kepura-puraan semata. Nah, karena itu kita lebih lagi pasti sakit hati. Sudah dikhianati, kemudian sudah kita diberikan harapan palsu, sudah mau balik tapi itu hanya pura-pura, gitu ya. Jadi ini pasti kita tahu sekali bagaimana rasa sakit hatinya Hosea, rasa sakit hatinya Tuhan. Nah, karena itu dalam renungan kita pada saat ini ada 3 hal Bapak Ibu yang kita harus renungkan. Dari cerita tentang kehidupan keluarga Hosea dan dalam bacaan kita tadi, yang pertama kita harus renungkan adalah kesetiaan dan kesabaran Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh memperlihatkan kesetiaannya. Tuhan begitu sabar, seperti layaknya diperlihatkan juga oleh Hosea. Hosea menderita dalam perkawinan seperti itu, tetapi ia tidak menceraikan istrinya Gomer. Ia justru memperlihatkan kesetiaannya. Ia justru memperlihatkan kesabarannya. Dan ini juga menjadi tanda bagaimana kesetiaan dan kesabaran Tuhan terhadap umat Israel. Pada waktu itu Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia. Dia ingin menginginkan umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi nyatanya umat Tuhan lebih memilih untuk mengkhianati terus Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, dan untuk melacurkan diri dalam tanda petik kepada yang lainnya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Apakah kita belajar untuk memahami kesetiaan dan kesabaran Tuhan dalam hidup kita?
Kalau kita ingat-ingat dan kita renungkan, maka kita akan menyaksikan bagaimana kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Dan ketidaksetiaan kita itu sungguh banyak di hadapan Tuhan. Tuhan sangat sabar terhadap kita di tengah-tengah ketidaksabaran kita, untuk tetap setia, untuk tetap mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari ketika membaca kitab Hosea ini, kita akan temukan bagaimana kesetiaan Tuhan dan kesabaran Tuhan itu hebat, dan harusnya ini membuat satu momentum bagi kita agar kita kembali kepada Tuhan. Hal kedua yang kita bisa renungkan lewat kitab Hosea ini adalah hati-hati dengan pertobatan palsu. Sebagai umat Allah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, dan kemudian kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan menolong kita dengan caranya, tapi kemudian ketika segala sesuatunya berubah kembali menjadi baik, kita melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kita kembali meninggalkan Dia. Pertobatan kita rupanya pertobatan yang palsu, bukan pertobatan yang sungguh. Dan ini yang diingatkan oleh Tuhan lewat kisah keluarga Hosea dan Gomer. Gomer pastinya mengalami kebaikan dari Hosea. Ia pasti diberikan banyak sekali toleransi, banyak sekali diberikan hal-hal yang seharusnya ia dihukum, tetapi ia kemudian menerima kembali kebaikan hati Hosea. Tapi rupanya pertobatan Gomer itu pertobatan yang palsu. Dan ini juga yang memperlihatkan kehidupan umat Allah, di mana mereka memperlihatkan kepalsuan hidup mengikut Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang berharga bagi kita saat ini, jangan kita menghidupkan kembali kepura-puraan dan kepalsuan di dalam mengikut Tuhan. Jangan kita kemudian selalu memperlihatkan pertobatan yang tidak benar di hadapan Allah, karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan sangat menginginkan kita agar kita sungguh-sungguh mencari Dia, benar-benar melakukan firman-Nya, dan sungguh-sungguh juga mau memuliakan nama Tuhan. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita dapat renungkan dari kitab Hosea ini adalah mari berbalik mengenal Tuhan, karena dengan demikian kita akan dipulihkan. Hosea menginginkan istrinya Gomer kembali kepada dirinya, kembali hidup benar, menempatkan diri sebagai istri yang setia kepada Hosea dan kepada keluarganya. Dan itu juga yang diinginkan Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Umat harus berbalik dari menyembah Baal, kemudian kembali menyembah Tuhan. Tuhan menginginkan ketika mereka berbalik dan mengenal Tuhan, maka mereka pasti akan dipulihkan. Demikian pun dalam kehidupan kita. Kita pasti punya cerita-cerita masa lalu di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang kita sudah tinggalkan. Tetapi betulkah kita sudah tidak lagi melihatnya? Betulkah kita tidak lagi memikirkannya? Bisa jadi kita belum lepas dari masa lalu kita, dan kita belum benar-benar mengambil keputusan yang tegas untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan saat ini mengikut Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, mari ambil keputusan yang tegas berbalik kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu akan memulihkan kita semua. Sebagai gerejanya, kita dipanggil untuk kembali memandang Tuhan. Tantangan, pergumulan pasti banyak. Tetapi bersama dengan Tuhan kita tahu kita bisa melewatinya bersama dengan Dia, dan kita pasti dipulihkan, kita pasti ditolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya ingin menutup firman Tuhan dan renungan kita dengan nats pembimbing yang kita tadi sudah dengar, di mana Rasul Paulus mengingatkan Timotius ketika ia juga harus berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk mendengarkan firman Tuhan.
atau sulit untuk hidup benar di mata Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan tahu siapa kita, dan karena itu ketika kita mau mengambil keputusan untuk menyebut nama Tuhan Yesus, mari kita mengambil keputusan yang tegas untuk meninggalkan cara hidup yang jahat. Mari kita berbalik kepada Allah dan kita akan dipulihkan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengan sikap sempurna kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan iman, harap, kasih kita di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh ditegur oleh firman Allah, dan kami juga sekaligus dihibur oleh firman. Karena kami percaya bahwa ketika kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, kami diingatkan untuk setia kembali berbalik kepada Tuhan. Dan ada jaminan bahwa Tuhan akan pulihkan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, mampukan kami untuk tidak kembali hidup di dalam kepura-puraan dan di dalam pertobatan yang palsu. Tolong kami meninggalkan cara hidup yang demikian. Biarkanlah kami belajar terus setia, dan kami belajar untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini Tuhan tahu siapapun kami yang saat ini sedang beribadah di hadapan Tuhan, meskipun kami harus melakukannya secara online, tetapi kami ingin mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan, dan kami mohon biarkanlah Engkau yang kembali akan menjamah kehidupan kami. Engkau akan ubahkan kami seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan tahu siapa kami sebenarnya, karena itu kami berserah kepada Tuhan.
Tuhan tolong kami, beri hikmat kekuatan kepada kami, sehingga kehidupan kami ini tidak kami sia-siakan, tapi kami pergunakan waktu demi waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jikalau Tuhan mendapati kami dipenuhi dengan berbagai pergumulan dan tantangan, tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan sumber kemampuan kekuatan kami, Tuhan sumber segala sesuatunya yang pasti akan menolong kami. Ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan dalam sakit penyakit, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami menurut waktu dan kehendak. Karena itu kami berserah kepada-Mu Tuhan. Saudara-saudari terkasih kami, Bapak Ibu yang sudah juga menjadi pokok-pokok doa kami, ketika mereka mengalami sakit penyakit, kami kembali serahkan mereka kepada Tuhan. Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedupun, Oma Bintang, Oma Ida Budiman, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Katian Dago, Ibu Agustin Lilipori, Bapak Togar Berutu, Oma Jen Rumengan, dan Bapak Jaulim Sitorus, dan beberapa nama-nama lainnya yang kami tidak dapat sebutkan. Tetapi Tuhan tahu umat-Mu sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Jamah kehidupan mereka Tuhan, biarkanlah tangan-Mu yang perkasa akan memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih sebagaimana yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan di dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan di dalam pekerjaan dan usaha, pergumulan di dalam masa depan anak-anak kami. Kami percayakan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia dan Tuhan sabar dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan akan berbagai hal yang membuat kami juga bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Banyak hal yang kami dapat jadikan alasan ketika kami angkat syukur kepada-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami yang sudah diberkati Allah. Tolong sempurnakan syukur dan sukacita kami Tuhan. Terlebih saudara-saudari terkasih kami yang di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini bertambah usia dalam kelahiran mereka. Kami menyerahkan Ibu Polina Magdalena Kelambanua, Ibu Martina Malise Kesaulia, Bapak Jaulim Sitorus, Ibu Ratini Sembiring, Bapak Pagarungan, Saudara Ruben Oktavianus Sihaan, Ibu Tuyem Gultom, Saudara Daren Nainggolan, Saudara Faren Nainggolan, Bapak Biner Sembiring, Ibu Floren Nainggolan Gultom, Bapak Parlindungan Sitorus, Odi Bintan Pratama Sagala, Bapak Eko Chandra Purba, Puro Seto Kristianto, Stefani Oktavia, Bapak Nicholas Timisela, dan Ibu Daryanti Timisela. Kami serahkan saudara-saudara terkasih kami ini ketika mereka juga merayakan pertambahan usia, karena Tuhan menambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati akan kehidupan mereka, dan kami juga menyerahkan mereka yang belum dapat kami sebutkan, tapi Tuhan tahu. Mereka juga bersyukur karena mereka berulang tahun di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Biarkanlah kasih sayang Tuhan menolong mereka untuk tetap melakukan firman Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang bertambah usia dalam kehidupan rumah tangga. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan nyata di dalam kehidupan keluarga-keluarga terkasih kami ini. Kami serahkan keluarga Bapak Wendar Damanik dan Ibu Yun Sri Happy Saragi, keluarga Bapak Basran Bakti Munte dan Ibu Kasma Tiara Pasaribu, keluarga Bapak Sondang Ferry Manurung dan Ibu Lasma Situmora, keluarga Bapak Derita Bakara dan Ibu Wania, keluarga Bapak Parlindungan Sitorus dan Ibu Retina Nainggolan, keluarga Bapak Sandri Albert
Kesaulia, dan Ibu Martina Malise. Keluarga-keluarga lainnya juga yang kami tidak dapat sebutkan, tetapi Tuhan tahu mereka juga bersyukur berbahagia. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Lengkapi juga syukur sukacita mereka dalam hidup keluarga, dan mampukan mereka juga menjadi keluarga-keluarga yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Tuhan panggil dan utus gerejamu untuk berada di dalam situasi kondisi yang pastinya juga penuh pergumulan. Kami percaya kami tidak sendirian, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terlebih gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan. Kami menyerahkan anggota majelis jemaat, seluruh presbiter yang ada, pengurus dari unit-unit misioner, pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, seluruh warga jemaat. Kami mohon hikmat Tuhan menyatukan kami, memberikan kepada kami kerinduan untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mempercayakan panitia pembangunan pastori. Hikmat Tuhan menolong mereka agar mereka melakukan tugas tanggung jawab dengan tetap memandang Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pasti akan cukupkan dana dan material yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Roh Tuhan menolong para pemimpin bangsa agar mereka benar-benar melakukan kehendak-Mu di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil di masa sulit seperti ini. Tuhan memberkati dan menolong mereka semua. Kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang juga tetap setia untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menolong sesama. Mereka yang adalah para medis, dokter, perawat, pihak rumah sakit, siapapun juga yang saat ini bekerja keras untuk menolong sesamanya. Tuhan berkati mereka dengan cara Tuhan. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka yang adalah PDP, ODP, dan OTG. Tuhan tolong mereka juga agar kehidupan mereka boleh tetap sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan mereka yakin Tuhan akan menolong mereka, memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan di atas segala sesuatunya, termasuk di dalam situasi di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan di atas segalanya. Inilah doa kami Tuhan, inilah percaya kami yang kami naikkan di dalam syafaat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari kita memberikan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat makan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Segala kita kan sana, bebas dosa diperkenan. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Segala kita kan sana, bebas dosa diperkenan. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Yesus.